teman-teman, kali ini kita akan membahas fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Redmi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman semua simak video ini hingga akhir karena kita akan membahas banyak sekali fitur-fitur yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, langsung saja untuk fitur yang pertama adalah fitur angkat untuk menyalakan layar ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menekan tombol daya atau tombol power, kalian cukup mengangkat HP kalian maka dia akan menyala ya. Nah, jadi misalnya HP kalian sedang terkunci seperti ini, nah sedang diletakkan di meja, kalian tinggal angkat aja, nah dia langsung menyala ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan tombol daya atau tombol power ya, sehingga tombol ini lebih awet dan lebih bertahan lama, tidak mudah rusak ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian silahkan masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya layar ya. Nah, di bagian layar. Lalu di sini kalian silahkan klik di bagian yang namanya layar kunci ya. Nah, di bagian ini kalian klik. Lalu selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah. Ini dia angkat untuk memeriksa ponsel. Nah, ini kalian aktifkan apabila masih belum aktif. Nah, nanti apabila sudah aktif maka sudah bisa digunakan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menambah RAM ya. Nah, jadi di HP kali ini juga ada fitur extended RAM yang mana kita bisa menambah RAM di HP kita. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk di bagian setelan atau pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian yang namanya sistem ya, kalian klik. Lalu di sini ada yang namanya penambahan memori. Nah, yang ini kalian klik. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih RAM yang kalian inginkan. Misalnya saya ubah ke 4 GB ya. Nah, jadi langsung saja kalian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart, dimatikan, kemudian dia menyala sendiri ya. Nah, nanti kalian cek lagi di bagian penambahan memori ini, maka RAM-nya akan berpindah sesuai dengan yang kalian pilih ya. Nah, untuk penambahan RAM ini biasanya dia menukar penyimpanan internal kita menjadi RAM ya teman-teman ya. Kalian bisa aktifkan fitur ini untuk meningkatkan performa di HP kalian. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi atau riwayat notifikasi ya. Nah, jadi di HP ini juga bisa mengaktifkan fitur ini, yang mana fitur ini cukup penting bagi teman-teman. Misalnya ada orang mengirim pesan WhatsApp lalu dihapusnya ya, nanti kalian bisa cek di bagian history notifikasinya. Nah, jadi di sini kita masuk ke setelan, kemudian di sini kalian pilih notifikasi, lalu di sini ada yang namanya history notifikasi ya. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, setelah kalian aktifkan, nanti setiap ada history yang notifikasi yang masuk, dia akan tersimpan di history notifikasi ini ya. Nah, jadi di sini karena tadinya belum aktif, maka di sini masih kosong ya teman-teman ya. Jadi kalian silahkan aktifkan aja. Nah, setelah kalian aktifkan, nanti kalau ada notifikasi masuk, kalian cek aja di sini pasti ada tersimpan ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah perekam layar ya. Nah, jadi di HP kali ini juga ada fitur perekam layarnya. Kalian silahkan masuk aja ke pusat kontrol atau quick panel. Di sini kalian cari aja yang namanya perekam layar. Nah, ini dia. Jadi apabila kita baru pertama kali, kita bisa setting dulu, kita klik dan tahan di bagian perekam layar ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih di sini, kalau saya biasanya seluruh layar ya. Kemudian di sini untuk rekam audionya, teman-teman bisa pilih audio perangkat dan mikrofon ya. Nah, jadi akan merekam suara sistem HP, kemudian suara kita juga ikut terekam ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa tampilkan lokasi sentuhan pada layar. Nah, jadi setiap sentuhan kita itu juga ikut terekam ya. Nah, kemudian untuk mulai merekam, kalian langsung aja klik mulai merekam ya. Nah, nanti akan ada waktu mundur 3, 2, 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini udah ada logo mic yang aktif yang hijau. Nah, ini dia waktunya terlihat di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa berhenti melakukan perekaman layarnya dengan cara klik stop ya. Apabila sudah selesai kalian klik stop. Nah, maka dia akan menyimpan di galeri ya. Nah, ini kita bisa klik juga dari sini untuk melihatnya. Kalian bisa buka dengan galeri ya. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini udah ada logo mic yang hijau. Nah, ini dia waktunya terlihat. Nah, jadi teman-teman ini dia hasil dari perekaman layarnya ya. Jadi juga ada fitur perekam layar yang bisa kalian manfaatkan misalnya untuk tutorial dan lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah refresh rate 120 Hz ya. Nah, jadi di HP ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa aktifkan fitur ini untuk tampilan yang lebih smooth, yang lebih halus ya. Nah, jadi kita silahkan masuk ke bagian pengaturan.
Lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya layar ya. Nah, kalian klik di sini. Lalu selanjutnya kalian lihat di bagian bawah ini ada yang namanya rasio menyegarkan layar. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian bisa ubah misalnya dari 60 ke 120 Hz ya. Nah, jadi ini tampilannya akan lebih smooth apabila yang 120 Hz ya. Kalian bisa manfaatkan yang ini apabila kalian ingin tampilannya lebih bagus. Nah, memang di sini untuk fitur ini tidak semua aplikasi support ya teman-teman ya. Tetapi kalian bisa aktifkan saja untuk tampilan layar yang lebih bagus. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah membuka kamera cepat ya. Nah, jadi kalian tinggal klik 2 kali atau tekan 2 kali di tombol power atau tombol daya seperti ini. Nah, maka dia langsung membuka kamera ya teman-teman ya. Nah, jadi fitur ini sangat membantu apabila teman-teman membutuhkan cepat-cepat mengakses kamera. Misalnya kalian ingin mendokumentasikan sesuatu peristiwa yang penting ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian tekan aja tombol powernya 2 kali, nanti langsung membuka kamera. Kalian bisa ambil foto ataupun ambil video dengan cepat ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian bisa masuk ke setelan atau pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian yang namanya sistem ya. Kalian klik di bagian sistem. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian gestur. Lalu di sini ada yang namanya buka cepat kamera. Kalian klik, lalu di sini kalian aktifkan apabila masih belum aktif ya. Nah, setelah kalian aktifkan dan kalian coba tekan tombol power atau tombol dayanya 2 kali ya, nanti akan membuka kamera. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang namanya notifikasi flash ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi setiap ada notifikasi yang masuk, maka layar flash kameranya akan menyala ya, layarnya akan menjadi kuning. Nah, jadi kalian bisa aktifkan fitur ini untuk membuat tampilan HP kalian lebih berbeda. Nah, jadi untuk cara mengaktifkannya, kalian silahkan masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian notifikasi ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya notifikasi flash ya. Nah, ini kalian silahkan aktifkan flash kamera dan flash layarnya. Nah, jika kalian hanya ingin menggunakan flash kameranya aja, kalian bisa matikan flash layar, ataupun jika kalian hanya ingin menggunakan flash layar, kalian bisa matikan flash kameranya. Nah, jadi kalian bisa klik pratinjau, ini hasilnya ya. Nah, jadi setiap ada notifikasi yang masuk, nanti akan menyala ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke fitur yang selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, jadi di dalam menu aksesibilitas ini banyak sekali menu-menu penting yang mana bisa kalian gunakan untuk mematikan HP kalian tanpa menggunakan tombol misalnya. Kemudian bisa juga mengatur kecerahan layar, mengambil screenshot, mengatur volume dan lainnya ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian silahkan masuk aja ke bagian pengaturan atau setelan. Lalu kalian gulir ke bawah, di sini ada yang namanya aksesibilitas ya. Nah, kalian silahkan klik di bagian aksesibilitas. Nah, di sini kalian gulir lagi ke bawah, ada yang namanya menu aksesibilitas. Nah, yang ini kalian klik. Selanjutnya di sini kalian tinggal aktifkan aja yang ini, pintasan menu aksesibilitas kalian aktifkan. Lalu selanjutnya di sini kalian klik izinkan ya. Nah, ini udah aktif, kalian klik OK. Bisa disesuaikan juga tombolnya. Nah, saya pilih yang seperti ini. Kita tinggal klik di sini. Nah, misalnya teman-teman ingin menurunkan kecerahan layar. Nah, bisa ya, atau menaikkan kecerahan layar bisa. Kemudian mau mematikan melalui tombol power ini, biasanya harus ditekan ya. Kalian ini cukup menggunakan yang ini, kalian klik power. Maka sudah bisa untuk mematikan ataupun memulai ulang atau restart ya. Kemudian bisa juga teman-teman untuk mengatur volume, mengunci layar, kemudian bisa untuk screenshot ya. Nah, bisa untuk screenshot ya teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna dan bermanfaat sekali bagi teman-teman yang belum tahu dan membutuhkan fitur ini ya. Nah, jadi jika kalian tidak ingin menggunakan lagi fitur ini, ya bisa dinonaktifkan aja. Di sini dia akan menghilang ya. Nah, ini kalian bisa geser-geser ya teman-teman ya. Nah, tadi saya lupa jelaskan, ini kalian bisa menggesernya ke atas ataupun ke bawah ataupun ke samping. Nah, bisa kalian atur untuk posisinya ya. Nah, jika tidak ingin digunakan, kalian bisa nonaktifkan aja. Nah, dia biasanya kalau sudah tidak digunakan, dia agak tersembunyi ke dalam ya teman-teman ya. Nah, ini saya nonaktifkan aja. Oke, terlanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah jadwalkan hidup atau matikan daya ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengatur atau menjadwalkan daya HP kalian mau dimatikan jam berapa, kemudian dihidupkan lagi jam berapa secara otomatis ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini ada yang namanya jadwal daya hidup atau mati. Nah, yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan apabila masih nonaktif ya. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, ini misalnya jadwal daya hidup, kemudian ini jadwal daya mati. Nah, di sini kita atur dulu waktunya ya, teman-teman ya. Nah, misalnya ini waktu yang matinya dulu ya, saya atur ya. Misalnya
jam 1 tengah malam atau jam 1 subuh ya. Nah, lalu kalian klik OK. Kemudian ini untuk harinya kalian bisa atur, misalnya saya hari Minggu aja saya matikan ya, Minggu tengah malam, lalu kita klik OK. Nah, untuk harinya kalian bisa atur sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Kemudian untuk jadwal hidupnya saya pilih di jam 6 pagi ya. Nah, kita atur jamnya, tinggal diklik-klik aja. Nah, ini kita bisa ubah juga menitnya, lalu klik OK. Kemudian ulanginya saya atur hari Senin aja ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini udah aktif, kita bisa menjadwalkan HP kita untuk dimatikan atau dihidupkan jam berapa aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah teks di layar kunci ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengaktifkan teks di layar kunci, yang mana pada saat layar HP kalian terkunci itu nanti akan muncul misalnya nama kalian dan nomor kontak kalian. Nah, ini untuk jaga-jaga misalnya HP kalian ketinggalan di suatu tempat. Kemudian bagi orang yang menemukannya itu dia bisa melihat nama dan kontak pemiliknya ya. Jadi ada kemungkinan HP kalian bisa dikembalikan. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke setelan, lalu di sini kalian pilih di bagian yang namanya layar ya. Nah, di sini kalian cari yang namanya layar kunci. Nah, ini dia, kalian klik. Lalu selanjutnya teman-teman di sini kalian bisa lihat ada yang namanya tambahkan teks di layar kunci yang ini. Nah, misalnya saya tulis seperti ini, nama misalnya ya. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Kemudian masukkan nomor WhatsApp kalian ataupun email dan lainnya ya, bisa ya. Nah, jadi kalian silahkan buat aja, masukkan nomor HP kalian yang aktif ataupun nomor WA kalian. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini sebagai contoh aja, kalian silahkan sesuaikan. Lalu kita klik simpan. Nah, kemudian pada saat layar HP-nya terkunci ya teman-teman ya. Nah, maka akan ada namanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada muncul ya di bagian bawah ya teman-teman ya. Pada saat HP kalian terkunci itu di layar kuncinya ada kelihatan ya. Nah, ini kebetulan HP ini hanya menggunakan kunci swipe atau usap aja, itu sama juga tetap terkunci, tapi saya sarankan kalian harus mengaktifkan kunci layar ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah persentase baterai ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk persentase baterai di HP ini belum aktif dan belum muncul ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke setelan, lalu teman-teman silahkan gulir, kalian klik di bagian baterai. Nah, di sini ada yang namanya persentase baterai. Kalian silahkan aktifkan, maka persentase baterainya akan muncul ya. Jadi kita lebih mudah untuk memprediksi baterai kita sisa berapa persen ya teman-teman ya. Jadi dia muncul dan lebih jelas ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tutup aplikasi setelah kunci layar ya. Nah, jadi fitur ini bisa kalian aktifkan agar baterai di HP kalian itu lebih awet dan tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan atau setelan, lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini kalian klik di bagian baterai. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya tutup aplikasi setelah kunci layar. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini kalian bisa aktifkan aplikasi-aplikasi tertentu yang kalian inginkan ataupun kalian bisa aktifkan semua ya. Nah, jadi nanti tidak akan ada aplikasi yang berjalan di latar belakang sehingga baterainya lebih irit. Kemudian jika kalian menggunakan data seluler itu bisa lebih irit juga kuota internetnya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur yang bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah barcode atau kode QR WiFi ya. Nah, jadi kalian masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Nah, di sini pastikan kalian terhubung ke jaringan WiFi, lalu kalian klik dan tahan. Nah, di sini kita masuk di bagian WiFi. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya bukan namanya ya, ikon ini, ikon gear atau pengaturan, ini kalian klik. Kemudian selanjutnya di sini ada bagikan ya. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat barcode atau kode QR WiFi-nya ya. Nah, jadi kalian bisa share jaringan WiFi menggunakan kode QR atau barcode-nya ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu harus memasukkan password atau sandi dari WiFi kalian ya. Jadi lebih simple, lebih praktis ya. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan kode QR WiFi-nya. Oke, lanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah pusat kontrol atau quick panel ya. Nah, jadi di bagian ini ada pusat kontrol atau quick panel. Nah, jadi ini kalian bisa atur dan urutkan sesuai dengan yang sering kalian gunakan ya, teman-teman ya. Nah, lalu kalian geser lagi di samping. Nah, di sini ada menu-menu. Apabila kalian rasa masih ada menu yang kalian ingin cari, kalian bisa klik di bagian ikon pensil atau edit. Nah, yang ini. Nah, mungkin saja ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan yang sering kalian gunakan ya. Nah, misalnya
ini ada alarm ya. Nah, kita bisa tahan dan tarik untuk menambahkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita tambahkan ke atas, maka dia akan bertambah di bagian atas ya. Nah, jadi selanjutnya kita coba kembali ya. Nah, kita klik yang ini, panah ini. Nah, kita coba lagi, lihat apakah sudah bertambah ya. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya. Nah, udah muncul di sini. Nah, ini juga jadi bertambah ya teman-teman ya. Kemudian di sini kalian bisa mengatur urutannya. Nah, misalnya center ini mau kalian letakkan di bagian sini. Nah, ini sangat bisa sekali ya. Nah, kalian urutkan aja sesuai dengan yang sering kalian gunakan ya. Nah, itu di bagian quick panel atau pusat kontrol bisa kalian tambahkan ataupun kalian kurangkan. Kemudian bisa kalian susun menu-menunya ya. Kalian urutkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah gestur usap atau navigasi gestur ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP kali ini juga ada fitur navigasi gestur bagi kalian yang lebih suka full screen atau kalian lebih nyamannya pakai yang navigasi gestur tanpa tombol ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke setelan, kemudian teman-teman silahkan gulir ke bawah. Di sini ada yang namanya sistem. Nah, kalian klik di bagian sistem, lalu di sini teman-teman silahkan pilih di bagian gestur ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya mode navigasi. Nah, yang ini. Kemudian di sini kalian tinggal ubah aja ke navigasi gestur. Yang ini kalian klik. Nah, maka teman-teman bisa lihat tombol navigasinya sudah hilang dan berubah menjadi navigasi gestur. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah. Kalian tinggal usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Nah, jika kalian mengusap dari bawah ke atas, maka dia akan kembali ke layar beranda. Kemudian jika teman-teman ingin menampilkan recent up, kalian bisa usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan di layar ya. Nah, ini langsung muncul recent up-nya. Nah, jadi seperti itu navigasi gestur, cara mengaktifkannya dan cara menggunakannya. Oke, terlanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah pemindai atau untuk scan ya. Nah, jadi sebelumnya tadi kita ada bahas barcode WiFi, sekarang kita juga bisa menggunakan fitur pemindai atau scan barcode ya. Nah, misalnya mau scan barcode WiFi ataupun barcode lainnya bisa melalui ini. Nah, jadi di bagian quick panel atau pusat kontrol ya. Jadi kalian silahkan masuk aja ke quick panel atau pusat kontrol di HP kalian, kalian usap. Nah, lalu di sini kalian gulir, kalian swipe, kalian cari yang namanya pemindai kode QR. Nah, yang ini. Kalau nggak ada, kalian bisa klik icon pensil ini untuk mencarinya di bawah. Jika ketemu, tinggal dipindahkan aja ke atas ya. Nah, ini kalian tinggal klik. Nah, jadi kalian bisa scan atau memindai ya dari sini ya. Nah, mungkin saja kalian membutuhkan fitur untuk scan barcode, kalian bisa gunakan ini ya. Nah, bisa pindai kode QR atau barcode ataupun mau dari foto juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini ada flashnya juga bisa diaktifkan. Oke, yang selanjutnya adalah perlindungan baterai ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke setelan. Nah, tadi saya cari-cari di bagian baterai nggak ketemu. Pas saya cari di sini di penelusuran pengaturan ini, kita tinggal tulis saja siklus ya, ataupun perlindungan baterai. Di sini juga bisa perlindungan baterai ya, kalian cari. Nah, ini dia, ini udah ada perli, ini saya tulis perli aja udah muncul perlindungan baterai. Ini kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa membatasi level baterainya ya. Nah, jadi dia akan mengisi daya hingga 80% saja. Jadi ini untuk memperpanjang masa pakai baterai, usia baterai lebih awet ya teman-teman ya. Baterainya itu lebih awet, tahan lama dan tidak mudah rusak. Jadi kalian bisa aktifkan perlindungan baterainya ya. Nah, jadi kalian harus cari melalui pencarian ya di bagian pengaturan. Nah, kalian bisa aktifkan ini, tetapi nanti jika kalian mengisi daya itu hanya terisi hingga 80% saja ya. Apabila sudah sampai 80%, maka dia dengan sendirinya berhenti mengisi daya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah opsi developer ya, atau opsi pengembang ya. Nah, jadi di HP ini juga ada opsi developernya. Kalian silahkan masuk ke setelan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Kalian klik di bagian yang namanya sistem ya. Nah, jadi kalian klik di bagian sistem. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Ada yang namanya opsi developer. Nah, kalian klik. Kemudian di sini ini aktif dengan sendirinya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat menu-menu atau fitur-fitur yang mungkin kalian butuhkan. Misalnya untuk mengubah DPI dan lain-lain bisa melalui ini ya. Nah, jadi apabila ini belum aktif, kalian bisa aktifkan sendiri. Saya sudah pernah bahas juga untuk cara mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developernya. Atau jika kalian nggak ketemu, kalian bisa cari aja di YouTube, banyak yang bahas ya. Jadi teman-teman, itulah beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP
Redmi kali ini ya. Nah, apabila ada tambahan yang lainnya, teman-teman bisa langsung saja tulis di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu ya. Oke, sekian saja. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, kemudian share dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.